Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Nadia dari Lokal B1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan biaya atau manfaat privat dan sosial. Adalah biaya sosial berhubungan dengan akuntansi sosial, sedangkan biaya privat biaya yang ditanggung oleh per orang. Pembahasan biaya pribadi adalah biaya penyediaan barang atau jasa kepada orang atau perusahaan yang menyediakan barang atau jasa tersebut. Ini termasuk biaya elemen layanan atau input yang dibeli dari pemasok nilai pekerjaan yang dilakukan dan penggunaan tanah, bangunan, dan peralatan yang dimiliki oleh pemasok dan tidak dapat dinyatakan dalam satuan uang. Keberagaman jenis biaya diakibatkan oleh beragamnya tujuan penentuan biaya. Manfaat sosial adalah manfaat yang diperoleh dari objek analisis secara langsung bagi negara dan masyarakat dalam aspek-aspek non-pasar dan tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Manfaat sosial tercermin dari manfaat yang timbul pada sektor sosial atas pengembangan objek analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dereza. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko yang besar atau usaha atau kegiatan yang mempunyai risiko yang sangat berat dan belum tentu memetik hasil yang maksimal, tidak akan dijalankan oleh pihak swasta. Contohnya seperti usaha membuat suatu produk dengan teknik khusus sehingga produk-produk yang dihasilkan akan unggul dari perusahaan lainnya. Tetapi di sisi lain teknik tersebut bisa menjadi suatu risiko yang tidak lain merugikan perusahaannya ketika barang itu sendiri tidak laku. Yang kedua, adanya inflasi dan deflasi. Mekanisme pasar. Swasta tidak mengatasi tekanan inflasi maupun deflasi. Sedangkan penyebab terjadinya deflasi disebabkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh bank, khususnya di Indonesia, jika menjalankan program hemat anggaran tetapi malah mengakibatkan terjadinya deflasi. Selain itu, dengan adanya pemerintah tidak mengadakan pajak atas barang ataupun jasa juga dapat menyebabkan terjadinya deflasi. Dengan adanya keterbatasan uang yang beredar di masyarakat atau defisit rupiah juga dapat mengakibatkan penurunan jumlah permintaan terhadap barang ataupun jasa. Pemerintah mencegah timbulnya inflasi maupun deflasi dengan mempergunakan kekuasaan dengan mengeluarkan kebijakan. Penyebab terjadinya inflasi yaitu naiknya permintaan dan biaya produksi untuk jenis barang ataupun jasa tertentu. Jika inflasi menunjukkan kondisi indeks harga konsumen yang secara terus-menerus mengalami peningkatan, maka sudah dipastikan akan terjadinya kenaikan harga barang baku serta upah buruh pada setiap tahunnya yang dapat membuat biaya produksi semakin membengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurma Zafira. Saya akan membacakan sifat monopoli. Monopoli swasta. Adanya sifat monopoli oleh swasta akan timbul kerugian yang besar di mana harga terlalu tinggi dan jumlah produksi terlalu sedikit. Monopoli pemerintah. Usaha atau kegiatan sebaiknya diusahakan secara monopoli untuk menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Ronald. Saya dari kelompok 6 pengantar ekonomi makro. Dan saya akan menjelaskan berkembangnya perusahaan dan pabrik. Apa saja berkembangnya perusahaan dan pabrik itu memiliki sisi negatif, yaitu kemampuan pengusaha dalam pengawasan semakin melemah dan penurunan output dan kesempatan kerja. Nah, apa saja yang harus kita lakukan? Yaitu perlunya campur tangan pemerintah baik bagi perkembangannya maupun pengarahannya. Dan saya akan menjelaskan mengenai distribusi pendapatan yang tidak merata, yaitu perusahaan besar melalui persaingan bebas akan menghancurkan perusahaan kecil yang tidak mampu bersaing, dan melalui pajak dan subsidi pemerintah akan mampu mempersempit jurang perbedaan penghasilan dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Firullah Fikriza. Saya akan menjelaskan tentang fungsi fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang keuangan negara. Undang-undang tersebut berisi mengenai fungsi otoritas perencanaan, pengawasan, alokasi, stabilitas, serta distribusi.
Yang pertama ada fungsi otoritas. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi keduanya adalah sebagai perencanaan, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari sesuatu negara telah menjadi dasar sebagai manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran sesuatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat ada fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dari suatu negara. Yang kelima ada fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam, yang terakhir ada fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat sesuatu kebijakan anggaran dengan adil, dengan rasa kepatutan. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai penstabil otomatis. Jadi, penstabil otomatis itu adalah sebuah bentuk pendapatan dan juga pengeluaran yang dimana dimiliki oleh pemerintah yang secara otomatis menciptakan berbagai macam bentuk akan kestabilan yang dimana akan menjadi lebih tinggi kepada segala macam bentuk dari kegiatan ekonomi. Macam-macam bentuk dari penstabil otomatis diantaranya adalah pajak proporsional dan juga pajak progresif. Kedua, asuransi pengangguran. Dan tiga, kebijakan harga minimum. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai sistem penganggaran. Sistem penganggaran adalah tatanan logis sistematis dan baku yang terdiri dari tata kerja, pedoman kerja, dan prosedur kerja penyusunan anggaran yang saling berkaitan. Terdapat 5 jenis sistem penganggaran yang diterima umum, yaitu line item budgeting. Line item budgeting ini adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dan berasal atau pos-pos penerimaan dan untuk apa dana tersebut digunakan. Kedua, ada incremental budgeting. Jadi incremental budgeting ini adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama 5 tahun, selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Terus yang ketiga ada Planning Programming Budgeting System atau PPBS. Jadi PPBS ini adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai suatu kesatuan yang bulat dan tidak dapat terpisah-pisah. Yang keempat ada Zero Based Budgeting atau ZBB. ZBB adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Zero telah dilakukan pada Zero Based Budgeting ZBB mengisyaratkan adanya evaluasi atas semua kegiatan pengeluaran dana dan semua kegiatan dimulai dari basis nol. Kemudian ada yang terakhir itu Performance Budgeting atau penganggaran kinerja. Performance budgeting atau penganggaran kinerja adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja atau workload dan unit cost dari setiap kegiatan yang terstruktur. Sekian dari presentasi kami sebagai kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.